إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang utama adalah nikmat iman yang masih tertancap dalam hati kita. Nikmat Islam, kita diberikan jalan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita bersyukur karena diberikan kesehatan pada hari ini sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Beberapa saudara kita mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini situasi di ekonomi sosial kita sedang tidak baik-baik saja. Ditambah cuaca sedang panas-panasnya kali ini, hujan masih sangat jarang. Mungkin beberapa tempat sudah mulai turun hujan, tapi umumnya masih kering ya. Di beberapa tempat kekeringan, beberapa tempat sudah melaksanakan sholat istisqa ketika hujan. Nah, kalau kita melihat ke dalam ajaran Islam, bila kita menghadapi berbagai cobaan hidup, berbagai cobaan alam, apa solusi Islam untuk itu? Pada kali ini Khotib akan mengangkat sebuah tema tentang urgensi kita untuk banyak-banyak beristighfar. Beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata istighfar ini adalah senjata kaum muslimin saat menghadapi masa-masa sulit. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 10-12 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Artinya adalah, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan pada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi di surat An-Nur tadi Allah menyampaikan kepada kita bagaimana saat terjadi kekeringan meminta hujan. Cara Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin hujan, maka istighfar dapat menjadi sebab turunnya hujan dari langit. Allah yang berkuasa menggerakkan awan, berawal
Allah yang berkuasa mempercepat penguapan air dari laut. Allah yang berkuasa menggerakkan awan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Makanya tidak aneh di beberapa tempat setelah sholat istisqa Allah menurunkan hujan. Kemudian dengan istighfar juga ini akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ada sebuah kisah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hidup di masa Rasulullah SAW. Beliau ini ditanya oleh beberapa umat yang sedang dalam kesulitan. Kemudian ada yang sedang bermasalah dengan hutang. Nasihatnya apa? Beristighfarlah. Ada yang sedang sakit, datang lagi orang, beristighfarlah. Ada lagi umat saat itu bertanya kepada beliau permasalahan hidupnya, jawabannya tetap sama, beristighfarlah. Itu Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang-orang yang berkesulitan kepadanya, yang mengadukan masalah-masalah kehidupan kepadanya dengan beristighfar. Dan surat An-Nuh tadi ini juga dipakai doa sebagai dari Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu sedang kekeringan di sana, menghadapi kekeringan tersebut, Khalifah Umar keluar lapangan dan membaca surat tadi, membaca ayat-ayat dari surat An-Nuh ayat 12 tadi. Orang-orang bingung, ya Khalifah, kenapa kok Anda tidak meminta turun hujan? Kenapa doanya kok bukan ya Allah turunkan hujan? Tapi beliau malah membaca ayat dari surat An-Nuh tadi, dan beliau menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana cara minta hujan, yaitu dengan beristighfar tadi. Hadirin sedang berlakumullah. Jadi sangat pentingnya istighfar ini mari kita biasakan dalam diri kita. Karena selain tadi ya, sebagai jalan untuk kita meminta solusi terhadap kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kita, juga istighfar itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beristighfar itu juga sebuah tabungan pahala bagi kita. Saat kita sedang diam menunggu, mungkin menunggu pekerjaan, sedang diam berzikir di rumah, dalam perjalanan dari kantor ke rumah, pulang nanti misalnya, dengan kita berzikir istighfar, itu selain perlindungan kepada kita juga adalah sebuah tabungan pahala bagi kita. Jadi Khatib mengajak kepada kita semua, mari untuk banyak-banyak berzikir tadi ya, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil jalan, pegang lirik gitu ya. Mudah-mudahan sedikit yang Khatib sampaikan pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi motivasi bagi kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang makin bertakwa, makin mudah dalam hidupnya dan diberikan rezeki yang cukup. Barakallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sidang Jumat rahimahullah, pada khutbah kedua ini Khatib kembali mengajak kita semua, mari kita bersemangat untuk berzikir kepada Allah, khususnya sesuai dengan tema hari ini kita beristighfar,
beristighfar kepada Allah, meminta bantuan, solusi terhadap berbagai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita pribadi dan mungkin khususnya dengan cuaca yang masih panas ini. Kita juga banyak-banyak beristighfar, mudah-mudahan Allah segera memberikan hujan kepada kami semuanya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'udzu bika min syarri ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.